Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di mata kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi, topik 1 Demonstrasi Konstekstual. Kami dari kelompok PPL SMA Negeri 15 Bandar Lampung akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum mempelajari lebih mendalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Menurut Tomlinson, tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai seorang individu. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Di antaranya yaitu yang pertama, berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum dengan memetakan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok, maupun modalitas belajar. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Baiklah teman-teman, kita memasuki pembahasan tentang kelebihan dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kelebihan tersebut, yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, kita dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran untuk peserta didik. Dengan pembelajaran yang menyesuaikan peserta didik, kita dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Peserta didik juga dapat terlibat aktif dan fokus pada proses pembelajaran. Serta peserta didik dapat dengan mudah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik juga dapat mengasah self-management skill-nya. Dan yang terakhir, dapat membantu meningkatkan prestasi dari peserta didik. Selain kelebihan tersebut, ada pun tantangan yang akan kita hadapi sebagai guru, yaitu pertama, kita harus menyiapkan waktu luang untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Guru juga harus dapat menghadapi berbagai macam perangkat evaluasi yang kali ini mungkin cukup banyak. Lalu, guru masih memiliki keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki self-management skill yang baik. Masih sulitnya kita dalam mencari bahan-bahan pembelajaran, serta masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada para guru untuk menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi ialah menurut Tomlinson tahun 2000 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan 4 strategi, yaitu yang pertama konten ataupun isi. Hal ini mengenai tentang kurikulum ataupun materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua yaitu proses, merupakan bagaimana cara peserta didik dalam melakukan pengolahan data, informasi, dan ide yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu produk, merupakan wujud atau hasil yang didapat atau juga dihasilkan oleh peserta didik setelah proses pembelajaran. Dan yang terakhir, perlunya kita perhatikan lingkungan belajar. Hal ini berkaitan dengan perasaan dan keadaan siswa selama proses pembelajaran. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat belajar. Dan ketiga, profil belajar.
kesiapan belajar, kapasitas sejauh mana peserta didik mempelajari materi. Kemudian untuk minat belajar, tergantung pada ketertarikan peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya adalah profil belajar, pendekatan yang disukai peserta didik agar dapat memahami pelajaran dengan baik yang mengacu pada gaya belajar. Oke teman-teman, ada teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. 4 teori yang melatar belakangnya yaitu 1 teori sistem ekologi, 2 teori multiple intelligence, kedua teori zone of proximal development, dan yang terakhir adalah teori learning modalities. Yang pertama nih, teori sistem ekologi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial, di mana anak tinggal, baik lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural dan Brown Van Breren tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem ekologi dalam lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang luas. 5 sistem ekologi tersebut meliputi mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kranosistem. Pada slide ini terdapat teori multiple intelligence atau yang sering disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Pada teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan seperti yang dapat kita lihat, ada yang musikal, body kinestetik, interpersonal, verbal linguistik, ada logika matematika, naturalistik, intrapersonal, dan visual spatial. Selanjutnya yaitu ada teori zone of proximal development atau zona perkembangan proksimal, sebuah teori yang pertama kali dikenalkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1978. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya. Seperti yang digambarkan pada lingkaran, ZPD berada di tengah-tengah di zona yang berwarna orange. Learning modalities atau modalitas pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan gaya belajar adalah cara yang digunakan seseorang untuk menerima, merespon, dan menyimpan informasi. Learning modalities meliputi yang pertama yaitu visual. Visual adalah belajar dengan menggunakan alat bantu visual seperti gambar, grafik, bagan, atau video. Yang kedua yaitu auditory atau belajar dengan mendengarkan dan penjelasan secara lisan. Dan yang terakhir yaitu adalah kinestetik. Kinestetik adalah belajar dengan melakukan dan terlibat secara fisik dengan materi pembelajaran. Adapun contoh dari pembelajaran berdiferensiasi dalam bimbingan dan konseling, yaitu guru BK memberikan layanan dasar dengan menyiapkan materi bervariasi, yang mana hal ini disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, Guru BK dapat memberikan sebuah penjelasan untuk anak dengan gaya belajar auditory, atau guru BK juga dapat menyiapkan materi dalam bentuk gambar untuk anak dengan gaya belajar visual. Dan guru BK juga menyiapkan presentasi video untuk anak dengan gaya belajar kinestetik. Tujuannya agar peserta didik mampu dengan mudah memahami materi layanan yang diberikan oleh guru BK. Contoh selanjutnya, guru BK memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam berekspresi untuk menyampaikan pesan kepada guru BK terkait permasalahan yang sedang dihadapi.
baik menggunakan gambar, bercerita langsung secara tatap muka, bermain peran, ataupun menulis sesuai dengan karakter sehingga peserta didik mampu dengan mudah mengemukakan apa yang sedang dirasakannya. Hal ini tentu akan memudahkan guru BK dalam memberikan respon dan penanganan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok PPL SMA 15 Bantar Lampung. Terima kasih.